Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Materi kita kali ini yaitu tentang statistika. Tapi yang pertama kita bahas terlebih dahulu karena ini materi baru, belum ada pengantarnya di kelas 1 atau kelas 2. Tetapi materi ini yang dalam bentuk sederhana. Kalau kalian punya adik kelas 4 itu pasti ada, kelas 4 SD semester 2 itu ada tentang statistika, dikenalkan di situ tentang diagram-diagram gitu ya, atau membaca diagram ataupun tabel. Oke, sekarang yang akan kita bahas di pertemuan kita kali ini yaitu tentang istilah-istilah yang ada di dalam statistika. Kemudian kita akan belajar tentang bagaimana penyajian data. Oke, nanti kita bahas ini dulu untuk istilah-istilah dalam statistika ini karena banyak sekali. Jadi sebelum kita masuk terlalu jauh, kita harus ketahui dulu apa-apa saja yang istilah yang sering digunakan di dalam statistika. Yang pertama kita akan bahas dulu apa itu pengertian statistika dan apa itu pengertian statistik. Statistika dan statistik. Jadi kalau statistika adalah ilmu yang merupakan cabang dari matematika terapan yang membahas metode-metode ilmiah untuk pengumpulan, pengorganisasian, penyimpulan, penyajian, analisis data serta penarikan kesimpulan yang sahih, yang benar sehingga keputusan yang diperoleh dapat diterima. Jadi dalam kehidupan sehari-hari banyak sekali tanpa kita sadari kita menggunakan statistik, bahkan hal-hal yang kalian nikmati dalam kehidupan sehari-hari, misalkan untuk masa-masa seperti sekarang gitu ya, masa pandemi gitu, banyak sekali yang memanfaatkan statistik ini dalam pengolahan data. Misalkan rata-rata dalam suatu daerah yang terpapar COVID itu berapa persen, berapa jumlahnya dan lain sebagainya. Kemudian kita bisa menghitung berapa juta orang yang terpapar COVID selama rentang waktu dari 1 bulan atau bahkan 3 bulan gitu ya, atau dalam 1 tahun terakhir. Itu semua kita dapat hitung. Itu semua yang informasi yang kalian dapat itu adalah menggunakan perhitungan statistik gitu. Atau yang sering kalian nikmati gitu ya, atau kalian tahu, yaitu pada nilai raport harian gitu. Jadi ada nilai rata-rata, kemudian rata-rata kelas, nilai per nilai itu ada. Nah, itu menggunakan statistik. Kemudian untuk statistik sendiri apa? Statistik adalah nilai-nilai ukuran data sehingga menjadi sesuatu nilai yang mudah dimengerti. Nah, itu sudah maksud ibu tadi. Kalau kamu hanya disajikan data di sini terpapar segini, misalkan contohnya ibu tadi ya tentang pandemi ini, misalkan di desa A sekian terpapar, desa B sekian terpapar. Nah, kalau orang mana bisa gitu, maksud ibu tidak mungkin orang Sumatera mau mendata sendiri bagaimana warga-warga di Kalimantan Timur terpapar COVID-nya berapa di desa ini kan tidak mungkin. Maka disatukan datanya, dipusatkan, kemudian dihitung rata-rata di Indonesia sekian yang terpapar COVID, atau rata-rata yang terpapar COVID adalah usia rentang usia dari sekian sampai sekian gitu. Kenapa bisa seperti itu? Itulah menggunakan statistik cara menghitungnya, sehingga kita bisa memahami, oh jadi benar ternyata yang terpapar COVID itu usianya dari sekian sampai sekian, yang banyak terpapar gitu. Oke ya. Yang kemudian selanjutnya ada istilah lagi yang namanya populasi dan sampel. Jadi sampel adalah suatu contoh yang memberikan gambaran mengenai populasi secara keseluruhan, sedangkan populasi adalah keseluruhan objek yang memiliki ciri khusus. Apa maksudnya di sini? Jadi gini loh anak-anak, misalkan kalian memasak bubur 1 panci. Memasak bubur 1 panci
Memasak bubur 1 panci ini sudah kalian masak, kemudian kalian icip. Kalian diicip-icip, cek rasanya 1 sendok. Nah, yang 1 sendok inilah namanya sampel. Yang 1 panci inilah namanya populasi. Jadi dengan 1 sendok, dengan 1 sampel gitu ya, kalian icip, kalian bisa mengetahui bagaimana rasanya bubur ini, apakah sudah pas rasanya ataukah sudah belum, hanya dengan 1 sendok. 1 sendok inilah yang sedikit yang kita ambil namanya sampel, kemudian yang 1 panci ini namanya populasi gitu. Itu contohnya dalam kehidupan sehari-hari. Jadi tanpa kita sadari kita selalu menggunakan statistik ya, atau istilah-istilah statistika dalam kehidupan sehari. Contoh ini memasak gitu ya kan. Nah kemudian selanjutnya apa? Pengertian datum dan data. Jadi apa bedanya datum dan data? Jadi misalkan di sini kita melakukan pengamatan nilai ulangan dari 10 siswa. Ini hasilnya ada yang dapat 80, ada yang dapat 86, 78 dan seterusnya sampai 88. Angka-angka 80, 86, 78 disebut datum, sedangkan keseluruhan angkanya disebut data. Jadi kalau dia berdiri satu-satu seperti ini namanya datum. Datum 1 80, datum 2 86, datum 3 78, datum 4 90 dan seterusnya. Tetapi keseluruhan ini namanya data. Jadi bisa disimpulkan bahwa data adalah sekumpulan dari datum. Gitu. Selanjutnya kita akan ke jenis-jenis data. Jenis-jenis data itu ada 2. Yang pertama itu data kuantitatif dan data kualitatif. Nanti pengertiannya kalian cari sendiri di buku kalian. Kemudian data kualitatif itu ada data nominal dan ada data ordinal. Nah seperti ini nanti kalau kalian kuliah, kalian menyusun skripsi, inilah yang akan kalian gunakan, statistik seperti ini. Bagaimana data yang kamu kumpulkan, objek yang kamu teliti, apakah berupa data kualitatif atau data kuantitatif gitu. Nah selanjutnya, apalagi yang harus kalian ketahui dalam statistika atau dalam statistik, yaitu mengenai penyajian data. Jadi penyajian data itu bisa disajikan dalam 2 jenis, yaitu bisa berupa tabel dan juga bisa berupa bisa berupa diagram. Yang pertama bisa berupa tabel. Yaitu yang pertama tabel distribusi frekuensi tunggal. Seperti apa contohnya? Nih, misalkan di sini ada nilai-nilai dari 20 siswa gitu ya. Misalkan ini adalah nilai ulangan harian matematika dari 20 siswa. Nah, dari kumpulan data di atas atau kumpulan datum dari data di atas dapat diketahui bahwa datanya ini nggak banyak macamnya. Gitu ya, datanya ini nggak banyak macamnya, cuman 20. Kemudian jenis-jenis nilainya juga ada yang dapat 30, 60, 50, 40, kemudian berulang seperti itu terus gitu. Nah, kemudian inilah data yang sederhana atau ini datanya ini kan hanya 20 siswa. 20 siswa ya. Jadi 20 siswa itu berarti kurang dari 30. Ini tuh masih dalam sederhana. Penyusunannya seperti apa? Penyusunannya ini kalau data tunggal seperti ini bisa memudahkan kita untuk mengetahui apa? Untuk mengetahui frekuensi atau jumlahnya nilai itu muncul banyaknya. Misalkan banyaknya nilai 30 tuh berapa siswa? Banyaknya 60, yang dapat 60 tuh berapa siswa? Ini bisa disajikan dalam bentuk tabel frekuensi tunggal
seperti ini. Oh ternyata yang dapat 30 ada 1 karena frekuensinya 1. Kemudian yang dapat 40 ada 2, yang dapat 50 ada 4 siswa, yang 60 juga ada 5 siswa. Kalau seperti ini kalian disajikan data masih dalam bentuk seperti ini gitu ya, sedang seperti ini akan susah membacanya gitu. Tetapi kalau sudah dalam bentuk tabel kita akan mudah membacanya atau menafsirkan yang dimaksudnya ini seperti apa gitu. Nah, membaca tabel ini juga kalian harus pintar-pintar. Jangan sampai keliru apa yang disajikan di dalam tabel. Kemudian yang selanjutnya adalah tabel distribusi frekuensi kelompok. Kalau yang tadi ini tunggal berarti dia masih sederhana atau sedikit siswanya. Kemudian untuk distribusi frekuensi kelompok seperti apa? Misalkan di sini ada berapa nih? Tabel distribusi kelompok. Misalkan untuk yang tabel distribusi kelompok di sini ada sekitar 40 siswa, misalkan nilainya ini ya. Maksud Ibu nilainya ini ada 40 siswa. Nah, dari 40 siswa ini kalau kita lihat hanya seperti ini susah. Maka bagaimana caranya? Ada yang dapat 60, ada yang dapat 60 lagi, 68, 65 dan seterusnya. Maka untuk memudahkan dalam bentuk yang banyak banget datanya ini, maka kita buatlah distribusi frekuensi kelompok dengan cara membuat rentang. Oke, dengan cara membuat rentang. Jadi rentangnya dari 47 sampai 51, itu yang dapat nilai 47 sampai 51 itu ada 3. Berarti nilai apa saja yang terdapat di sini? Nah, ini ya. Membuat ini namanya interval. Jadi membuat interval ini tidak boleh sembarangan. Ada langkah-langkahnya. Jadi nanti di materi selanjutnya, di pertemuan selanjutnya Ibu akan buatkan bagaimana cara membuat tabel distribusi frekuensi kelompok gitu ya. Jadi untuk memudahkan, kalau Ibu tulis semuanya seperti ini, misalkan 60 segini kan jadinya tunggal. Ini akan terus ke bawah sini banyak banget. Nah, karena banyak banget jadi dia bukan tunggal lagi karena datanya juga 40, maka dibuatlah berkelompok atau berkelas-kelas seperti ini, dibuat rentang gitu. Kemudian selanjutnya yaitu tabel itu juga bisa berupa tabel distribusi frekuensi relatif. Nah, seperti ini. Relatifnya dalam bentuk persen. Jadi kalau misalkan ini tadi, coba Ibu kasih di sampingnya untuk pembanding. Jadi 30 itu tadi frekuensinya dia munculnya 1. Nah, kira-kira kalau direlatifkan atau di dalam persen kan itu berapa? Oh, ternyata relatifnya adalah 5 gitu, dibuat persen dari jumlahnya yang 20 gitu. Kemudian selanjutnya yaitu tabel distribusi frekuensi kumulatif. Ada kumulatif kurang dari, kemudian ada kumulatif lebih dari. Seperti ini contohnya. Perhitungannya nanti kita akan bahas di pertemuan selanjutnya. Sekarang kita akan ke selanjutnya yaitu penyajian data dalam bentuk di diagram. Jadi dalam bentuk diagram ini ada bermacam-macam. Ada sekitar berapa? Ada 6. Yang pertama diagram garis. Anak-anak, untuk diagram garis contohnya seperti ini. Misalkan ini adalah hasil penjualan komputer. Nah, untuk diagram garis ini biasanya cocok digunakan untuk menyajikan data yang sifatnya berubah-ubah dalam kurun waktu tertentu. Misalkan kalau yang ini tentang apa nih? Hasil penjualan komputer di periode Januari sampai Juli. Nah, seperti ini ya kan, ada terlihat dia naik turun gitu. Kemudian bisa juga yang naik turun itu mungkin nilai saham juga bisa gitu ya. Kemudian
perubahan suhu badan gitu ya. Misalkan ada pasien A sakit, kemudian diukur suhunya tiap 2 jam sekali misalkan gitu. Jadi dia mungkin naik turun suhunya. Nah, itu baru bisa terlihat atau cocok disajikannya, akan mudah terbaca atau orang-orang lain akan mudah mengetahui apabila disajikan dalam bentuk diagram garis. Nah, selanjutnya yaitu tentang penyajian data dalam bentuk apa? Kalau yang pertama tadi diagram garis, sekarang diagram batang. Diagram batang bentuknya seperti ini. Diagram batang itu ada dua. Diagram batang yang vertikal berarti posisinya berdiri seperti ini gitu ya. Kemudian ada yang diagram batang yang horizontal. Jadi kalau di dalam diagram batang yang horizontal, ininya ke bawah arahnya, ininya ke bawah. Jadi posisi ini misalkan dia tentang apa ini? Misalkan tentang jumlah pria dan wanita di satu desa gitu ya, di RT 1, di RT 2, di RT 3. Nanti kalau supaya dia ini horizontal, maka yang RT-nya ini posisinya yang di sumbu Y. Nah, kemudian yang jumlahnya ada di sumbu X gitu. Kemudian selanjutnya yaitu tentang diagram lingkaran. Nah, untuk diagram lingkaran ini misalkan ibu contohkan di kegiatan ekstrakurikuler yaitu kelas 12 di SMA Merdeka. Misalkan paskibraka warna hijau 50 siswa yaitu 25%, dan selanjutnya ini ada hubungannya dengan besar sudut. Lingkaran itu besar sudutnya berapa? 360. Maka ini nanti dibagi gitu cara menyajikannya. Kemudian selanjutnya yaitu tentang histogram. Jadi di dalam histogram ini berbeda dengan yang batang. Nanti kalian jangan keliru. Ini untuk yang batang perbedaannya dia ada spasinya atau ada pembatasnya. Yang sedangkan di sini tidak ada, dia berdempet gitu ya. Itu bedanya diagram batang dan histogram. Kadang di sini juga beberapa siswa banyak keliru di sini. Kemudian cara penyajiannya yang bawah untuk bagian sumbu X-nya juga berbeda. Di sini rentang 55 sampai 59 dan seterusnya gitu ya. Ini yang digunakan rentang, sedangkan di sini tidak gitu. Makanya kenapa di sini menempel, tidak ada spasinya seperti diagram batang. Kemudian ada juga data yang disajikan dalam bentuk diagram poligon frekuensi seperti ini. Ada diagram batangnya, kemudian ditambah dengan ada histogramnya, kemudian dikasih garis dihubungkan tiap titik tengahnya. Kemudian ada ogif. Ogif ini ogif positif dan ogif negatif. Ini disambungkan dari yang tadi itu dari frekuensi kumulatif kurang dari dan frekuensi kumulatif lebih dari, ini yang digunakan gitu. Oke ya. Untuk penyajian data, kemudian istilah-istilah yang digunakan dalam statistik, sampai di sini materinya. Yang Ibu harapkan dari pertemuan kali ini adalah kalian bisa membaca diagram. Oke. Apabila disajikan suatu diagram, entah itu diagram garis, diagram lingkaran atau histogram ataupun yang lainnya, di antara ke-6 diagram ini, diagram garis, batang, lingkaran, histogram, poligon dan ogif ini, apabila Ibu sajikan sebuah diagram seperti ini ataupun tabel yang tadi, kalian harus bisa membacanya. Kalian harus bisa mendapatkan informasi apa saja yang disajikan oleh diagram gitu. Contohnya ini Ibu kasih contoh. Pada bulan Januari ternyata penjualan komputer itu yang terjual cuma 10. Sedangkan bulan Februari adalah 15 misalkan.
di bulan Maret adalah 30 komputer. Kemudian dia naik lagi di bulan April nih, landai dia naik, kemudian dia akan turun banget ini. Setelah tadinya di bulan April ini naik 35, ternyata di bulan Mei menurun, kemudian dia naik lagi terus sampai bulan Juli. Nah, seperti itu, kalian harus bisa membaca informasi. Anak-anak, untuk selanjutnya kita bahas di pertemuan yang akan datang. Kita akan bahas yaitu tentang menyajikan data dalam bentuk tabel distribusi frekuensi tunggal dan distribusi frekuensi kelompok. Maka silakan kalian baca terlebih dahulu buku pelajaran kalian, kemudian supaya apabila ibu memberikan materi, kalian sudah ada bekal sedikit-sedikit sehingga tidak bingung gitu ya. Nah, untuk selanjutnya silakan kalian kerjakan latihan soal yang ibu berikan tentang bagaimana cara membaca tabel. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.